Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Mari kita lihat, jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Naik ke komal-komal itu tuh rata-rata tuh muslim abangan, Rio. Iya, lu jangan bilang. Lu juga jangan menyatakan mereka abang. Nanyanya begini. Allah jumlahnya ada berapa? Lah itu mereka bisa jawab. Aku Bu Sophie kayak hitung gue satu, Allah juga satu. Udah taunya itu. Lu tanyain kagak tahu. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu jangan menyatakan diri mereka di depan umum. Betul. Tapi kan kadang kita kan nggak boleh menyatakan kebenaran itu, ada waktunya. Ini harus ada waktunya nih. Kita harus pelan-pelan, Bu. Harus pelan-pelan. Satu-satu pelan-pelan. Di Islam ini orang yang catch-nya nanti. Ya, di Islam itu ya percaya pada nabi-nabi. Apa? Di Islam itu percaya pada nabi-nabi. Oke, good. Terus semua ini lari ya. Nah, ini ya. Nah, terus kalau di Kristen percaya nggak Nabi Muhammad? Enggak. Nah itu makanya disitulah. Pertanyaannya begini Pak Ariel begini. Mengapa Muhammad? Iya sekarang aku tanya, kenapa Muhammad itu bisa disebut Nabi, Pak? Kenapa Muhammad itu bisa disebut Nabi? Makanya saya bicara. Iya, kamu kan mengatakan apakah percaya kepada Nabi Muhammad? Muhammad itu bukan Nabi. Iya. Coba definisi Nabi itu apa? Kenapa kamu menyebut Muhammad sebagai Nabi? Menurut kamu, seorang disebut Nabi, misalnya begini, Aderion ini bisa enggak menjuluki dirinya Nabi? Enggak bisa kan? Nah, seseorang disebut Nabi itu apa sih? Aku pengen tahu, coba Nabi itu apa? Apa? Saya dengar dulu, saya bicara. Ya enggak, Mbak, kita dengar dulu dia dulu. Ariel, come on, ayo. Ini panggung kamu, Ini. Perseteruan antara keislaman sama Kristenan. Ya di sinilah. Jadi kita mempercayai semua pada Nabi, tapi di Kristen tidak mempercayai Nabi. Oh, kamu jangan bawa saya dulu. Ini panggung kamu. Jadi kamu jangan pakai lirik saya. Kamu coba aku apa itu tanya dulu dong. Tadi kok belum dijawab apa itu Nabi? Kenapa Muhammad kamu sebut Nabi? Jadi sering berdebat itu ya di sini, bukan berdebat. Iya, makanya definisi nabinya kita samakan dulu karena bagi kami Muhammad bukanlah seorang nabi. Coba kamu tahu nggak nabi? Kenapa seseorang disebut nabi? Ya makanya kamu kasih tahu kita. Muhammad kenapa disebut nabi? Apa kriterianya Muhammad bisa disebut nabi? Tapi ya, makanya saya bilang karena di Kristenan tidak mempercaya itu. What the hell? Bukan, saya tanya apa itu nabi? Ini loh, aku kasih tahu kamu ya apa itu nabi di dalam Alkitab kita. Nabi itu sebentar. Gini, kamu tanya. Loh, iya, aku tahu, makanya aku nanya. Aku tahu, makanya kamu tahu nggak definisi Alkitab tentang nabi? Karena Muhammad itu tidak termasuk nabi. Muhammad itu bukan nabi. Sekarang aku tanya. Loh, oke, sekarang aku keliru. Aku tanya sama kamu. Di dalam Alkitab yang namanya nabi itu dari kata navi, pelihat. Artinya dia bernubuat.
Seorang Di terlihat situ seorang ada yang bernubuat. Itu definisi nabi. Semua nabi bernubuat. Sekarang aku tanya, apa nubuatan Muhammad? Aku tanya, apa nubuatan Muhammad? Pak Ariel, kita Mbak Maya, Mbak Maya, ya Mbak, nggak selalu Mbak Sobi, terakhir pakai nama siapa sih? sudah di situ Mbak Hayat, terus Muhammad gak pernah bernubuat. Bagaimana kamu bisa menyebut dia nabi? Yang namanya nabi itu nubuah, itu dari kata nabi. Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya prophet? Itu dari kata profesi. Artinya dia seorang prophet, dia berprofesi, dia bernubuat. Itu kata aslinya. Nah sekarang aku tanya, Muhammad nggak bisa disebut nabi. Kenapa? Nggak pernah bernubuat. Coba kamu sebutkan apa nubuatan Muhammad sehingga Muhammad disebut nabi. Bukan saya, itu kata Alkitab. Kata nabi itu artinya bernubuat. Kamu ngerti nggak kata nabi? Begini ya Bu ya. dengar dulu. Kalau Kita dengar dulu dia loh. Kalau seorang itu jual gorengan nggak bisa disebut nabi, Ariel. Ya, kenapa Muhammad nggak bisa disebut nabi? Nggak pernah bernubuat kok kamu sebut nabi. Makanya aku tanya, kamu Ariel, kamu sebutkan apa nubuatan Muhammad sehingga dia bisa kamu sebut nabi. Kalau nggak pernah bernubuat nggak bisa disebut nabi. Bener, gitu. Stop dulu. Biar gue gini. Mas siapa? Mas Ariel, sebentar. Ini pertanyaan kami sama ya sebenarnya. Kenapa nabi itu apa buat kamu? Kenapa ada kata nabi? Coba secara etimologi, nahwu sorobnya, nabi itu apa? Ayo. Itu dulu fokusnya itu kita. Arti kata nabi, kamu tahu nggak? Kok bisa kamu menyebut Muhammad nabi? Orang nabi itu artinya bernubuat. Lah Muhammad nggak pernah bernubuat kok sebut nabi. Nah itu ini kekeliruan Anda ini. Nah nggak apa-apa. Kita dengar dulu, Mbak. Kita dengar dulu. Kan arti kata nabi. Kamu tahu nggak nabi itu dari kata apa? Nahu sorofnya tuh loh. Nahu sorofnya itu kamu tahu nggak arti kata nabi? Nabi. Tahu nggak kamu nahu sorofnya itu? Tahu nggak? Jangan bilang keliru. Kau jelaskan dulu yang benar. Kamu tahu nggak arti kata nabi? Gini loh Ariel. Kalau kamu mengatakan kita itu keliru, kamu harus menjelaskan yang benar. Jangan kau katakan keliru. Kau aja yang benar nggak tahu. Mbak, lu pelan-pelan dia tuh orang baru. Dia kaget loh. Lu kalau lu desak kayak gitu dia kaget. Dia akan jawab. Dia akan jawab sebentar ya. Kita dengar dulu. Stop, Mbak Pak Ariel. Sekarang kamu on your mic. Kamu jelaskan kenapa disebut nabi. Kamu jelaskan ya. Tapi kamu jangan bawa Kristen, Bukan, saya enggak itu sebut nama itu. Enggak apa? Bukan mau ini. Jangan bawa Kristen. Tapi Kamu jelaskan pertanyaannya Mbak Sopi. Dengar. Pertanyaan Mbak Sopi. Kamu bilang nabi itu apa itu arti nabi? Nahwu sorof jelaskan. Silakan. Intinya gini, kalau sudah artinya sudah tahu itu nabi, apa itu nabi, ya udah gitu loh. Cuma saya nabi itu apa? Arti kata nabi? Kamu kok bisa menyebut Muhammad nabi tuh? Arti kata nabi lu, kamu tahu nggak? Nabi itu apa, Mas? Kamu tidak tahu kok nanya gitu loh. Ngapain? Gila, stop ya, Mbak Sopi dia Islam, Pak. Mbak Sopi ini sudah tahu versi Islam itu apa? Versi Islam gitu loh. Dia udah tahu nih kan Mbak Sopi tadi udah dijelaskan panjang lebar. Nah, kamu harus imbangin dong dia. Kamu harus imbangin dia dong. Kalau kamu nggak imbang, percuma dia ngomong panjang lebar. Karena Astagfirullahalazim. Dia aja nggak tahu arti kata nabi menyebut seseorang nabi, kan aneh kan? Ganti. Benar nggak? Jangan ganti dong. Misalnya gue ngomong, Dek. Misalnya aku ngomong, kamu seorang ginekologis. Tapi aku nggak tahu apa itu ginekologis, kan bego, bener nggak deh? Iya benar. Tapi lu itu Mbak, lu rendahin dulu diri lu. Lek Ade, Bu Sopi, ini kayaknya pinter ini. Namanya aja Hafiz. Betul. Terlalu pinter. Tes. Gue udah goblokin loh ini. Enggak, lu udah turunin. Enggak ada lo. Selamat siang Pak Hafiz. Ya Aulia, ini kayaknya pinter nih. Selamat siang. Namanya aja Hafiz. Hafiz Quran. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak udah gabung ke roomnya. Baik. Terus kamu tadi kan Bapak dengar dulu ya Pak. Kita tadi ada satu topik di sini tentang masalah hadis sih, tapi sudah bergeser tentang masalah nabi. Menurut kamu apa itu nabi?
ini kan kita ada 6 orang yang 5-nya Kristen ya. Iya. Iya, Oke, baik. Kenapa? Kita tidak saudara seiman, tapi kita saudara sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jadi kalau kita cerita tentang lintas agama ini, alangkah baiknya kita diskusi 2 arah gitu. Iya. Kan kita kan mau manusia menambah manusia. wawasan. Benar, Kan? makanya apa itu nabi, Pak? Tadi kalau sekilas saya dengar dari ibu-ibu, nabi itu asal katanya nubuat gitu ya. Bukan. Tapi kalau dari Nggak apa-apa, sisi lanjut. pandangan itu, Nabi itu dari kata nabi, artinya desir, pelihat. oke, baik. Lu nggak tahu arti kata Itu. nabi. Baik, ya ibu. Dengar dulu, Ya. Mbak. Dengar dulu, Mbak. Lu dengar dulu. Lu kalau lu kayak gini kan ngasih tahu kan pusing orang. Udah selesai masalah. Aku tanya kamu sekali lagi. Sebentar. Aku tanya kepada Hafiz Aulia sekali lagi. Apa arti seorang disebut nabi? Apa arti kata nabi? Mengapa Muhammad disebut nabi? Nabi secara bahasa itu asal katanya naba'a. Dari sisi bahasa Arab. Asal katanya naba'a. Naba'a itu adalah pembawa berita. Itu dari sisi bahasa. Kita di Islam biasanya kalau mengartikan satu kata itu secara bahasa dan secara istilah. Kalau dari sisi bahasa, dari sisi Oke, berarti kamu terputus dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya artinya bukanlah pembawa berita. Ya, Musa, Nuh, Ibrahim itu bukan pembawa berita. makanya Arti saya kata nabi adalah seorang Mesias atau seorang yang diurapi, yang menjadi juru bicara Allah atau penyambung lidahnya Allah. Itu arti kata nabi. Maka disebut desir atau pelihat. iya itu menurut Anda. Berarti Islam adalah agama yang baru, punya Baru. definisi yang baru tentang nabinya. Benar. Sebentar. Ini saya bukan tadi kan nanya dari sisi Nausoro. Sebentar lu. Ya, oke. Tapi kamu menyangga nggak kalau memang Islam itu adalah agama baru? Kamu sangga nggak? Enggak. Berarti ada kelanjutan ya? Kamu Ada kelanjutan, sabar. Good. Sekarang saya mau tahu kelanjutannya bagaimana. Silakan. Oke, baik. Saya lanjut dulu yang Nabi tadi ya. Lalu dari sisi bahasa itu, secara istilah Nabi itu adalah man uhiya biwahyi syar'in, adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah, orang-orang pilihan Allah untuk mengajak umat. Aku tanya, definisi nabi itu berbeda. Nabi di tempatmu tidak bernubuah, ya. Padahal nabi itu dari kata nubuah, artinya dia bernubuat, ya. Berarti Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang tidak punya nubuatan. Fix. Yang kedua, kamu mengatakan Nabi mendapat wahyu. Aku tanya sama kamu, apa itu wahyu? Wahyu itu adalah firman Allah, petunjuk dari Allah, petunjuk dari Tuhan. Makanya jangan Itu sesuatu yang dulu. berbeda, ya. Karena di dalam Alkitab, wahyu kamu mendapatkan petunjuk. Itu bukanlah definisi Alkitab. Di dalam Alkitab yang namanya pewahyuan itu artinya revelation. Sesuatu yang tadinya misteri, yang tidak diketahui kemudian dibukakan, itu namanya bahasa Inggrisnya revelation. To reveal itu artinya disingkapkan, itu namanya pewahyuan. Tadinya nggak tahu, kemudian disingkapkan, berarti tadinya misteri, ya. Makanya dikatakan inilah pewahyuan Allah. Tadinya kita nggak kenal siapa itu Allah, namanya adalah El Olam, dia yang tersembunyi, dia yang misteri, dia yang hidup kekal. Kemudian dia mewahyukan, dia tadi menyingkapkan, membukakan dirinya. Berarti Islam ini tidak punya kelanjutan agama Abrahamik. Definisi Nabi, definisi wahyu berbeda dengan Alkitab. Baik. Oke, baik. Sekarang dengar dulu Pak, dengar dulu. Jadi gini ya. Baik, Jadi apa yang dipahamin sama kami dengan apa yang dipahami sama kamu berbeda. Bagaimana? Sekarang kamu jelaskan. Bagaimana kamu bisa menyebut bahwa Islam itu adalah kelanjutan? saya mau jelaskan, tapi baru 3 detik, 10 detik saya bicara udah Mas Sofi, kamu diam dulu, biarkan dia dulu ya. Kita catat aja poin-poinnya. Ini gue catat. Kamu ngomong, tapi penjelasan kamu harus membuktikan bahwa ada kelanjutan antara Islam dan kekristenan ya. Tapi pada saat kamu nggak
penjelasan kamu tuh tidak menunjukkan kelanjutan. Dia tadi menyatakan Islam agama baru, bukan kelanjutan dari agama sebelumnya, bukan agama Abrahami. Saya nggak bilang agama baru Islam itu. Jadi apa? Siapa Agama bilang apa? itu? Jadi agama Agama apa? Jadi kamu bilang Islam itu agama adalah- baru ya? Iya. Islam itu adalah Jadi- agama pertama di dunia ini. Oke, terus agama pertama Karena terus semua para nabi dari kenapa zaman datang Nabi ke belakang? Adam, Nabi Adam alaihissalam itu sudah menyembah Allah. Gini, Tidak menyembah jangan ngomong selain nyembah Allah, jangan ngomong nyembah dulu. Ini agak bagaimana sekarang gini ya? Sebentar, dia mengatakan Adam, sebentar dek, aku mau nanya, Adam menyembah Allah. Aku tanya kamu, arti kata Menurut Adam Kristen itu apa? loh yang menyembah Allahmu. Arti namanya Adam itu apa? Lu jangan ngasih tahu ya, jawabannya Dek, lu diam, jangan Dek. ngasih tahu. Iya, tapi lu Diam, jangan diam, tahu. Iya. Lari. Lari dia. Jadi jelas ya, Adam aja di dalam Qurannya nggak punya arti. Adam itu bukan bahasa Arab. Apalagi nyembah si Allah. Mbak, lu pelan-pelan. Siapa nih yang masuk nih? Pancing-pancing Dimas Apki Enjang. Lu sadis banget sih, Mbak. Pancing-pancing pasti muslim nih. Dia bilang Adam nyembah Allah. Lah arti kata Adam dia nggak tahu. Nah, ini pancing-pancing. Dengar ya, lu pelan-pelan. Tenang. Gue yang moderatorin, Mbak. Tenang, Mbak. Lu diam. Lu tenang. Lu gue jadi gue pembicara, lu pembicara. Pancing-pancing. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak pemaparan yang luar biasa. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.